Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss Ana? Semoga sehat selalu sayang ya. Oke, sebelum kita lanjutkan materi tematik kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan nantinya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi materi kita, Miss mau tanya dulu materi kita minggu lalu tentang apa ya nak? Iya, yaitu tentang proses terjadinya hujan, kemudian penjumlahan satuan waktu, dan juga contoh sikap bersatu di sekolah. Itulah materi kita minggu lalu. Nah, kali ini kita lanjutkan materi tematik kita, yaitu masih di tematik tapi di tema 4 di subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar kita bisa menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, dan juga bisa menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dan mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Itulah tujuan pembelajaran kita ya sayang ya. Oke, mari kita lanjut. Iya. Nah, masih ingat nak apa itu hak dan kewajiban? Iya, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita di rumah. Ada beberapa poin yang Miss ambil. Salah satunya adalah mendapatkan kasih sayang dari keluarga, itu adalah hak kita. Kemudian mendapatkan perawatan, mendapatkan perhatian dari keluarga, mendapat bantuan, kemudian mendapat pakaian rapi dan bersih, memiliki tubuh yang sehat, mendapat makanan yang sehat dan bergizi, tinggal di rumah yang nyaman. Itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban adalah menyayangi keluarga. Nah, menyayangi keluarga di sini nak maksudnya yaitu kita harus saling menyayangi siapapun yang di rumah kita. Ini khususnya adalah keluarga inti. Kemudian mendoakan keluarga itu kewajiban kita, salah satu bentuk menyayangi keluarga. Kemudian berterima kasih kepada keluarga, kemudian melindungi tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, berterima kasih di sini juga kepada orang tua, kakak, abang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mereka berikan itu, maka kita harus berterima kasih khususnya kepada orang tua kita. Karena tanpa mereka kita tidak akan bisa memiliki hak tersebut ya sayangnya. Iya, nah di dalam surah Asy-Syu'ara juga dijelaskan di ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, di sini artinya nak, kita harus memberikan hak orang sesuai dengan yang mereka miliki. Jangan kita tidak memberikan hak orang. Kalau sudah orang melakukan kewajibannya, maka kita harus memberikan haknya nak, sesuai dengan yang dia lakukan atau yang harus dia terima. Itulah maksud dari surah Asy-Syu'ara ayat 183 ya sayangku. Oke, kita lanjut ya nak ya. Coba bayangkan ini dalam situasi apa ya sayang? Iya, ada hujan, ada panas, ada malam hari, dan ada angin. Coba bayangkan di situasi seperti ini, kalau kita tidak memiliki pakaian bagaimana ya? Iya, kita akan kedinginan ketika di hujan, di ada anginnya, dan di malam hari. Kalau dia ketika panas hari, maka kita akan kepanasan. Nah, itulah gunanya nak pakaian. Nah, pakaian itu gunanya untuk membuat kita nyaman dan juga untuk melindungi tubuh kita dari dingin dan panasnya cuaca, serta gangguan serangga atau binatang-binatang yang mengganggu tubuh kita. Itu adalah manfaat dari pakaian. Nah, ada beberapa jenis pakaian, yaitu pakaian untuk bermain, untuk tidur, seragam sekolah, dan untuk pesta. Ingat, kita harus menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Jangan pakaian bermain dibawa untuk tidur, kebalikannya baju sekolah dibawa untuk bermain. Maka pakailah baju itu sesuai dengan yang dibutuhkan ya sayangku. Nah, ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap pakaian, yaitu kewajiban kita menggunakan pakaian dengan hati-hati. Iya dong,
Walau banyak pakaian kita, tapi kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Nah, kemudian menjaga pakaian agar tidak kotor dan rusak. Iya, kalaulah pakaian kita walaupun banyak, kalau ketika bermain maka lihat, jangan nanti bajunya putih, pulangnya sudah warna coklat karena dia tidak menjaganya. Maka nanti kalau sudah sering kotor, maka dia akan cepat rusak. Kemudian kita menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti tadi Miss bilang, kalau baju sekolah pakai untuk sekolah, pulang sekolah maka gunakanlah pakaian harian. Nah, hak kita adalah mendapat pakaian yang bersih dan rapi. Nah, siapa yang memberikan hak ini? Iya, orang tua kita. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Ingat, hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, walaupun ada beberapa orang yang tidak melakukan kewajibannya. Ya sayang ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah memberikan saran. Masih ingat apa itu saran? Nah iya, saran adalah sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Berarti ada masalahnya, maka baru kita memberikan solusinya. Nah, kalimat saran itu biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan berakhiranlah. Nah, contohnya adalah laksanakanlah. Nah, laksanakanlah. Nah, di belakang lahnya itu di belakang laksanakan itu ada kata lah, karena yang ini dia. Nah, inilah dia yang berakhiran lah. Maka laksanakanlah, berarti dia sudah memberikan suatu saran. Kemudian di sini, baju yang kamu kenakan itu tidak cocok dengan jenis kulitmu. Nah, ini adalah masalahnya. Maka solusinya dibuatnya adalah, atau sarannya adalah, sebaiknya kamu memakai baju yang berwarna cerah agar sehingga terlihat sepadan dengan kulitmu. Nah, ingat, memberikan saran itu harus menggunakan dengan kata-kata yang baik, maka digunakanlah kata sebaiknya agar orang yang kita berikan saran itu tidak tersinggung atau marah. Ya sayangku, memberikan saran juga harus dengan kata-kata yang sopan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah tentang penjumlahan dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Ingat, yang sudah diketahui hasilnya. Contohnya di sini, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kemudian dia menggunakannya belajar di rumah dan juga belajar di sekolah. Nah, di pertanyaannya, berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari belajar di rumah bersama orang tuanya? Nah, caranya seperti ini, Nak. Nah, jumlah harinya tadi berapa? Iya kan sudah diketahui sayang hasilnya. Iya, 365 hari. Maka tulis di sini 365 hari. Nah, cara mengisinya ini bagaimana, Miss Ana? Bebas, kakak boleh ngisi sebelah sini, boleh sebelah sini. Tapi ingat, karena di sini dia angkanya ratusan, maka usahakan di sebelah kiri dan kanan juga harus ratusan. Nah, bagaimana Miss Ana? Nah, karena ini 365, bebas anak Miss Ana mau meletakkan di mana angkanya. Pertama kita buat di sini. Terserah mau ratusan berapa. Contohnya 200 Miss buat di sini. Nah, 200. Cara mengisi di sebelah kiri bagaimana Miss Ana? Gampang. 365 hari kurangkan dengan 200 yang kita buat tadi. Maka 561. Nah, 165 ini pindahkan di sini. Seperti ini dia cara mengerjakannya. Paham sayang ya? Nah, untuk mengisi selanjutnya jangan dibalik angkanya, maka usahakan yang lain lagi sayang ya. Contohnya kita buat sini 100. Nah, caranya bagaimana? Kurangkan dengan 365. 365 dikurang 100. 562 berarti 265. Lanjut lagi. Iya, di sini berapa? Boleh 120. Maka berapa lagi? 365 dikurang 120. 245. Di sini berapa Miss Sukaati? Boleh 150. Kurangkan 365 dikurang 150. 512. 215. Di sini juga boleh. Berapa lagi sayang? Iya. Contohnya 265. Sudah ya sayang? Sudah. Atau 270.
30. Nah, kurangkan 365 dikurang 230. 5, 3, 1, 135. Seperti ini caranya. Gampang kan? Iya. Kalau sudah tahu hasil pertama, tinggal kurangkan dengan angka yang di atas. Itulah dia cara mengerjakannya. Paham anakku sayang? Paham. Insya Allah paham. Kita lanjutkan ya anakku ya. Nah, anak misalnya saya nggak tadi sama orang tua? Iya, yaitu dengan cara mendoakannya. Nah, di sini ada sebuah lagu, yaitu judulnya Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, bayangkan nak, kalau orang tua kita itu tua besok, kita harus menyayanginya nak, sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Nah, ini ada lagunya. Kalau Miss nyanyikan nanti, bisa sih, tapi memori Miss Ana kurang. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya nakku. Seperti ini dia. Maaf jika suara Miss Ana agak cempreng. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, seperti itu. Nanti Miss berikan kok videonya ya sayangku, nanti kita tonton bersama-sama ya nak. Nah, di sini nadanya hampir sama kan nak ya. Itulah dia disebut pola irama sederhana. Oke. Jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, tadi anak Miss Ana sudah mendengarkan lagunya kan sayang? Iya dong. Gimana? Sedih kan? Iya, kita biasanya kalau Miss Ana waktu itu menyanyikan itu sama kakak-kakak yang lalu, kami menangis karena kita ingat akan orang tua kita. Oke. Nah, tugas anak Miss Ana adalah buatlah video Ananda menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, itu adalah
lagunya berbentuk video sayangku ya. Bisa karena insya Allah bisa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita ulang pembelajaran kita tadi, yaitu tentang apa sayang? Iya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kemudian tentang hak dan kewajiban terhadap rumah dan juga terhadap pakaian, dan juga serta memberikan saran, penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui, dan juga menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Itulah sayang materi kita tadi ya sayangku ya. Dan sebelum kita akhiri lagi, Miss mau mengingatkan tetaplah berdoa agar pandemi corona ini cepat berlalu sayangku. Oke, Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.